Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita kali ini tentang berakhlak terhadap saudara dan teman-teman kita. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Pada halaman 11 al-ukhuwatu wal asdiqa'u, akhlak terhadap saudara dan teman-teman. Yajibu alaika an tadima lahum al-mawaddata, wajib atas kalian agar selalu menyayangi mereka, wa ta'tani bi suhbatihim, dan memperhatikan persahabatan mereka, persahabatan kepada saudara maupun teman-teman kita. Wa tura'il adaba ma'ahum, dan agar kamu menjaga sopan santun bersama mereka. Bi an tulatifahum, dengan sekira engkau berbuat lemah lembut kepada mereka, watas tajliba mahabbatahum, dan menarik kecintaan kepada mereka, bihusni akhlakika, dengan sebaik-baik akhlakmu, walutfi muamalatika, dan bermuamalah dengan baik, walutfi muamalatika, dan bermuamalah dengan baik. Mutaba'idan anil adha, menjauhi dari berbuat salah, atau sampai menyakiti hatinya. Nah, ini jangan sampai. Wasu'il khulqi, dan akhlak yang jelek, wal ghishi, dan membohongi, mulaziman linushihim, selalu menasehati mereka, wa ihsani muasyaratihim, dan bergaul dengan mereka dengan baik, menggauli mereka dengan baik. Wa tahammuli adahum, dan bisa menahan keburukan mereka, kejelekan mereka. Artinya ketika mereka berbuat salah, kita bisa menahan nafsu kita, amarah kita, sehingga tidak terjadinya bentrok, tidak terjadinya perselisihan yang pecah. Wa ikrami mathwahum, dan memuliakan tempat mereka, wa ta'limihim, dan belajar mengajar mereka, wa ta'limihim, mengajari mereka, wa ta'limihim, dan mengajari mereka ma yanfa'uhum, sesuatu yang manfaat bagi mereka. Nah, di sini kewajiban kita terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita, yaitu agar selalu menjaga mawaddah. Mawaddah itu apa? Mawaddah adalah kasih sayang kita terhadap saudara, terhadap teman, agar selalu menjaga akhlak kita, selalu berlemah lembut, kemudian menjaga akhlak terhadap mereka dengan baik. Kemudian juga kita harus bisa menghindari sesuatu yang bisa menyebabkan mereka sakit hati, seperti contoh akhlak yang buruk, kemudian berbohong. Nah, begitu pula kita harus selalu memberikan nasihat, bergaul dengan baik, dan memuliakan mereka. Begitu pula juga kita harus bisa mengajari mereka. Sebabnya antar teman, antar saudara harus bisa berbagi sesuatu yang
kamu inginkan dan baik, begitu pula kita harus bisa berbagi kepada mereka. Maka dari itu amal yang baik itu apa? Yaitu yang kita paling senangi kita kasihkan kepada orang lain. Nah, itu amal yang baik. Nah, terlebih di sini adalah teman atau saudara kita, lebih-lebih seperti itu. Kemudian lagi wa irsyadihim lil khairi, dan menunjukkan mereka kepada kebaikan, wa ibadihim anisyarri, dan menjauhkan mereka dari keburukan, dari kejelekan, entah itu perbuatan, entah itu kemaksiatan dan lain sebagainya. Wa hubbihim lahum, wa hubbika lahum, dan engkau mencintai mereka ma tuhibbu li nafsika, seperti engkau mencintai untuk dirimu. Kamu suka untuk dirimu apa? Berikanlah kepada teman atau saudaramu. Wataghafulika an ba'di hafawatihim, dan lupakanlah bagian dari kesalahan mereka. Kalau mereka berbuat salah, mari kita lupakan. Jangan diingat-ingat. Lebih-lebih orang sekarang selalu mengingat kesalahan, melupakan kebaikan. Nah, itu kebalik. Harus sekecil apapun kebaikan itu harus kita ingat-ingat terus. Ketika kita bisa mengingat-ingat kebaikan, otomatis kita menjadi orang baik. Orang baik adalah orang yang bisa melihat orang lain lebih baik daripada dirinya. Nah, itu orang baik. Wa'afwika an ba'di zallatihim, dan memberi maaf pada kesalahan mereka. Tolaban libaqaihim, untuk meminta ketetapan mereka, supaya masih utuh hubungan ini, hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan, supaya masih utuh. Sebabnya itu adalah suatu yang paling luar biasa, yang mahal. Persaudaraan mahal, nggak bisa dibeli. Pertemanan juga mahal. Mungkin pertemanan, mungkin kita bisa cari teman yang lain. Akan tetapi ketika kita putus sama teman ini, otomatis bagaimana kita mencarinya? Orang yang seperti ini. Mungkin kita akan menemukan teman yang lain, mungkin yang lebih baik. Akan tetapi kan tidak tergantikan teman yang lain. Apalagi saudara, sanak famili nggak akan bisa tergantikan. Maka dari itu kita harus bisa bagaimana akhlak kita kepada mereka dengan kita mengimplementasikan pelajaran ini dengan baik. Kamakila, seperti yang diucapkan, idza anta lam tatruk akhaka wa zallatan idza zallaha aw syaktuma an tafarraqa. Idza anta lam tatruk akhaka, apabila engkau tidak mau meninggalkan saudaramu, apabila kamu tidak mau meninggalkan saudaramu wazallatan, dan kesalahan, apabila ketika teman kamu melakukan kesalahan dan kamu tidak mau meninggalkannya, dalam artian engkau mengingat terus kesalahannya dan engkau tidak memaafkan, idza zallaha aw syaktuma an tafarraqa, apabila dia melakukan kesalahan, maka hubungan kalian berdua berpotensi untuk pisah. Maka hubungan kalian berdua berpotensi pecah, terpisah, tafarraqa, terpisah. Maka dari itu harus kita jaga hubungan ini. Fa innahum yusa'idunaka ala jami'il khairat. Ketahuilah, sesungguhnya mereka adalah orang yang membantumu atas semua kebaikan. Teman kamu, saudara kamu adalah mereka yang selalu menjagamu, selalu membantumu atas semua kebaikan. Wa yatafaqqaduna ahwalaka, dan mereka selalu memperhatikan keadaanmu, fis sarra'i wad dharra'i, baik
pada waktu senang, wadharra'i, dan susah. Pada waktu senang, susah, pasti teman kamu yang dekat. Ketika terjadi sesuatu, maka bagaimana? Kita larinya ke teman kan? Atau kita larinya ke saudara gitu kan? Maka dari itu mereka adalah pelindung bagi kita dalam kita keadaan senang maupun duka. Wa yasturuna ma bada min uyubika, dan mereka menutupi keburukan yang terlihat darimu, keburukan yang nampak darimu. Mereka yang selalu menutupi aib-aib kita. Wa yahfadunaka fi ghiyabika, dan mereka selalu menjaga di belakangmu, dan mereka selalu menjaga aibmu, selalu menjaga keburukanmu fi ghiyabika, pada waktu engkau tidak ada. Fi ghiyabika, pada waktu engkau tidak ada. Ketika di belakangmu, mereka selalu menjaga harga dirimu, tidak mengumbar dengan menceritakan kejelekan atau ghibah atau yang lainnya. Wa yunqiduka idza a'tarta, dan mereka menolongmu, menyelamatkanmu apabila engkau berbuat salah. Merekalah yang menyelamatkanmu apabila engkau berbuat salah. Wa yafhamuna ma fi dhamirika, dan mereka yang bisa memahami sesuatu di dalam hatimu. Mungkin engkau punya perasaan yang tidak enak, yang tidak pernah engkau ungkapkan. Terkadang teman dekatmu atau saudaramu ini yang paling tahu. Sebabnya karakter seseorang ini bisa terbaca tatkala orang tersebut membersamai dirinya terus. Ketika kita punya teman, kita dekat sama dirinya, setidaknya kita tahu seluk-beluknya, bagaimana pola pikirnya, bagaimana cara perilakunya, kita tahu. Otomatis dengan seperti itu kita bisa juga membaca apa yang disimpan dalam hatinya. Seperti itu. Min ainika idza nadarta, membacanya itu dari mana? Membacanya min ainika idza nadarta, dari matamu saat melihat, wa yabdunaka bi anfusihim, dan mereka mengorbankan untukmu dengan dirinya. Dengan dirinya mereka mengorbankan untukmu. Wa amwalihim, dan dengan harta mereka. Bahkan sahabatmu, semisal kita minta hutang, dikasih. Bahkan terkadang udah gak usah bayar. Bayangkan, mereka selalu mengorbankan hal-hal yang baik seperti ini. Maka dari itu, di sini syair mengatakan, qala syairu, sang pujangga, sang syair berkata, akhoka innaman la akhoka lahu kasa'in ilal haija bighairi silahin. Akhoka, tetaplah bersama saudaramu, ingat, saudaramu. Innaman la akhoka lahu, sesungguhnya orang yang tidak memiliki saudara, atau teman, kasa'in ilal haijani bighairi silah, seperti orang jalan ke padang pasir atau ke tanah lapang tanpa bighairi silahin, tanpa senjata. Ketika kita melakukan perjalanan di sebuah padang pasir atau di sebuah hutan belantara yang mana ini masih banyak binatang buas, maka bagaimana? Nyawa kita terancam kan? Nah, ketika kita tidak punya bekal dan kita tidak punya senjata, otomatis nyawa kita terancam. Banyak binatang-binatang buas yang akan menerka kita. Nah, maka dari itu di sini diperumpamakan kehidupan di dunia ini seperti itu.
kita harus punya senjata untuk melindungi diri kita. Senjata kita apa? Yaitu teman kita. Teman kita, saudara kita. Nah, itu adalah senjata kita. Tatkala ada sesuatu yang mengancam, kita bisa terselamatkan. Mungkin ada orang sedang kelilit hutang, bisa pinjam ke temannya, ke saudaranya. Mungkin ada orang lagi galau, dia bisa minta solusi. Mungkin ada orang sedang duka, temannya bisa menghiburnya, dan lain sebagainya. Waqala akhar, dan penyair yang lain juga berkata, alaika bi ikhwanis safa fa innahum imadun idza stanjattahum wa dhuhuru. Alaika bi ikhwanis safa, tetaplah bersama teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik itu bagaimana? Fa innahum imadun, sesungguhnya mereka adalah tiang. Artinya tiang bisa untuk kita buat pegang. Idza stanjattahum, tatkala kita membutuhkan mereka, tatkala kita membutuhkan pertolongan mereka. Wadhuhurun, dan mereka adalah punggung, artinya dia menjadi tulang punggung. Maksudnya bagaimana? Dialah yang menjadi tonggak utama, penolong, penyelamat, yang membantu, dan lain sebagainya. Wama bikasiri ulfi khillin wa sahibin wa inna udwanan wahidan lakatsiru. Wama bikasiri ulfi khillin, dan tidak dianggap banyak, tidak dianggap banyak kasih sayang satu teman, kasih sayang kekasih wasahibin, dan teman. Wa inna udwanan wahidan lakatsirun. Akan tetapi sesungguhnya musuh satu orang saja sudah dianggap banyak. Maksudnya bagaimana bait di sini? Maksudnya ikatan kasih sayang kita terhadap saudara, terhadap teman, walaupun sangatlah banyak sekali, walaupun sangatlah besar sekali, ini masih belum dianggap besar. Kita masih membutuhkan, butuh dan butuh terus. Walaupun kasih sayang mereka kepada kita sangatlah banyak, atau kasih sayang kita kepada mereka sangatlah banyak, kita masih butuh terus, kita harus memberikan terus. Akan tetapi walaupun kita punya musuh satu orang saja, ini sangat menyusahkan, sangatlah banyak sekali. Maka dari itu di sini kita harus bisa menghormati teman saudara. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita tahu kewajiban kita dan hak-hak mereka. Nah, dengan seperti itu, peranan mereka yang jasanya itu besar kepada mereka, dengan seperti itu kita sadar dan kita terbuka untuk memuliakan, untuk berakhlak yang baik kepada mereka, dan kita tidak menyepelekan mereka. Semoga kita bisa mendapatkan teman yang baik, teman yang selalu menjaga hubungan kita karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.